Para sahabat Lifeline yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, apa kabar? Semoga teman-teman semua ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Walaupun saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi virus corona. Kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Tanpa mengurangi semangat dan antusiasme kita untuk terus belajar firman Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama kembali mempelajari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa ada bersama kami. Walaupun kami sedang berada dalam masa-masa pandemi virus corona, wabah yang membuat kami cemas, bahkan untuk sementara kami harus berjarak, terpisah satu dengan yang lain, supaya kami dapat saling menjaga. Kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa ada untuk menolong kami. Di saat ini kami akan belajar bersama dari firman Tuhan yang kami semua percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan hidup kami, kekuatan dalam segala kecemasan dan kelemahan kami. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, biarlah Roh-Mu yang kudus menganugerahkan kepada kami hikmat, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan ini sungguh-sungguh kami pahami dan kami dapat menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat Lifeline yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Galatia. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasalnya yang ke-6, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyinya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Para sahabat Lifeline yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini Anda berada, apakah di kos-kosan ataupun di rumah kita masing-masing, hari ini kita akan kembali melanjutkan proses pembinaan kita terkait dengan karakter. Saudara-saudara, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, sangat dibutuhkan karakter. Sebab hanya orang-orang yang berkarakterlah yang akan mampu untuk menguasai kondisi dan membawa dirinya secara tepat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembinaan yang sudah kita jalani, paling tidak 3 karakter sudah kita bahas. Yang pertama kasih,
yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang hormat, respect, yang kita sangat butuhkan dalam relasi kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita sudah membahas tentang antusias, ya, tentang semangat yang terus menyala-nyala dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan ketiga values, karakter yang sudah kita bahas itu ke dalam satu tataran yang lebih praktis. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang karakter, ini bukan sesuatu yang hanya menjadi teori, menjadi pengetahuan belaka, tetapi sesuatu yang mesti kita hidupi dalam keseharian kita. Nah, hari ini saudara-saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, sebagaimana yang kita baca pagi, dia menasihati jemaat di sana untuk mewujudkan satu tindakan konkret dalam hidup bersama sebagai manifestasi dari kasih. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena itulah yang dikehendaki Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena itu cara untuk memenuhi hukum Kristus. Hukum kasih dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih ini harus dinyatakan dalam kehidupan konkret. Dewasa itu saudara-saudara, jemaat di Galatia ada dalam situasi sulit. Sebagai komunitas yang baru, yang kecil dari sisi jumlah, mereka berhadapan dengan penganiayaan, baik yang datang dari pihak pemerintah, juga datang dari agama-agama yang sudah mapan pada masa itu. Dan dalam realitas atau dalam kenyataan yang sulit seperti itu, mereka tidak boleh memikirkan diri mereka masing-masing. Memang saudara-saudara, ada kecenderungan bahwa ketika kita ada dalam kondisi sulit, spontan kita hanya akan membela kepentingan kita sendiri. Ambil contoh, dalam situasi pandemi corona saat ini, ketika dinyatakan kita darurat, orang berbondong-bondong menyerbu supermarket. Di Jakarta, orang datang dan kemudian membeli semua barang yang mereka butuhkan tanpa memikirkan orang lain. Jadi spontanitas yang muncul adalah cari selamat sendiri. Nah, Paulus mengingatkan supaya tidak boleh demikian. Justru dalam situasi sulit, orang mesti belajar untuk bertolong-tolongan. Orang mesti saling membantu. Kelebihan yang satu bisa mengisi kekurangan yang lain. Ini yang mesti dilakukan dalam kehidupan. Kepada jemaat di Galatia, Paulus menasihatkan hal itu, dan tentu kepada kita sekalian yang ada di masa kini. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika teman-teman merantau ke Bandung atau berkuliah di Maranatha dan kemudian berproses bersama, spirit pertolong-tolongan ini mesti kita konkretkan, kita nyatakan dalam laku hidup kita sehari-hari. Misalnya kita saling memperdulikan, yang punya kelebihan dari segi akademik bisa menolong temannya yang
mungkin tidak terlalu pandai dari sisi akademik. Menolong dia supaya sama-sama maju, sama-sama berkembang. Ada yang kekurangan secara finansial, kesulitan di kos-kosan. Kita yang memiliki kelebihan, kita bantu. Kita bertolong-tolongan. Itu hal-hal konkret yang bisa kita kerjakan ketika kita ada bersama berkuliah di Kota Bandung. Dan kita lakukan semua itu, lakukan sebagai ungkapan syukur dan dikerjakan seperti untuk Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Bahkan lebih jauh lagi dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, orang yang hidup dengan mementingkan diri sendiri, bahkan kemudian mungkin saja dia bisa pamer, dia punya apa, dia mampu apa, tetapi kalau dia tidak bisa menolong orang lain sesuai dengan apa yang dia punyai, kemampuan yang dia miliki, maka orang yang seperti ini adalah orang yang sama sekali tidak berguna. Orang yang hidup dalam kamuflase. Dia menyangka dia berguna karena dia merasa hebat, punya segala sesuatu, tapi padahal dia sendiri tidak berguna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita bahwa ternyata nilai guna kita sebagai seorang manusia itu ditentukan oleh bagaimana kita mampu menolong orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, potensi, talenta, kemampuan. Dan semua ini tidak boleh kita lakukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita kerjakan ini semata-mata karena kasih. Kita lakukan karena kita sudah dikasihi oleh Allah, dan Allah mengaruniakan kepada kita berbagai karunia, potensi, talenta, dan dengan karunia, potensi, talenta itu kita mau berguna bagi banyak orang. Dalam karakter antusias yang kita sudah pelajari kemarin dikatakan bahwa apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam hal kita bertolong-tolongan untuk menanggung beban, kita lakukan semua itu juga seperti untuk Tuhan. Sobat Lifeline yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari karakter ini yang kita bangun. Kita kerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bernilai, hidup yang berguna. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kita bawakan segala pergumulan dan harapan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kendati kami terpisah dalam jarak, tapi kami menyatu dalam Roh-Mu untuk bersama-sama menaikkan doa di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berharap Allah Engkau menjaga dan memelihara kami dimanapun kami berada. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami dapat terus menjalani hidup kami, bahkan mengisinya dengan hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang berguna untuk banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan, mengisinya dengan karya terbaik,
bukan hanya untuk kami tapi juga untuk yang lain. Kami belajar untuk bertolong-tolongan, termasuk di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit seperti sekarang ini. Kami berdoa menyerahkan juga para dokter suster yang bekerja dengan tiada lelah untuk merawat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, khususnya mereka yang terpapar virus corona. Tuhan memberkati sehingga para dokter suster mereka tetap sehat dan kuat. Kami memohon juga campur tangan Tuhan dalam seluruh upaya penemuan antivirus. Tuhan berkati para ilmuwan dalam kerja dan usaha yang mereka semua lakukan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami yang berupaya dengan sekuat tenaga untuk menangani pandemi di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah usaha-usaha yang baik, yang terencana ini Tuhan Engkau berkenan memberkati. Juga untuk kami masyarakat, ajari kami untuk sungguh-sungguh menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana yang akan kami tekuni ke depan, khususnya di Lifeline. Tuhan menolong supaya semua rencana-rencana yang sudah kami ingin lakukan semuanya itu dapat terrealisasi. Kami memohon campur tangan Tuhan, Engkau memberkati para pengurus sehingga mereka tetap semangat, mereka tetap antusias untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Kami berdoa juga untuk proses belajar mengajar online yang sekarang ini sedang kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya proses ini juga tidak membuat kami bermalas-malasan di tempat kami masing-masing, tetapi justru mendorong kami untuk lebih giat lagi dalam belajar. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam segala pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga berkenan memberkati. Bahkan juga untuk gereja kami, Gereja Kristen Pasundan, Tuhan berkenan menolong para pemimpin gereja yang ada supaya mereka akan terus membawa gereja kami sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami, menjadi gereja bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh harapan dan pergumulan yang kami bawakan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah Engkau mendengar kami, dan biarlah Tuhan menjawab kami bukan menurut kehendak kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.